Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Disebut kehadirat Allah SWT, kesempatan yang berbahagia ini Allah takdirkan kita semuanya bisa hadir dalam melaksanakan salat jamaah subuh bersama-sama. Dan alhamdulillah, insyaallah kita pagi hari ini adalah termasuk golongan orang-orang yang kaya karena Allah telah memberikan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh, termasuk salat subuhnya. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW. Dan bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis terakhir yang kita baca kemarin tentang kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Betul Ustaz? Atau ya. Jadi kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ada juga hadis yang menyampaikan tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu juga shadaqah. Lalu hadis berikutnya saya bacakan. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau memandang rendah bentuk apapun dari kebaikan, walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan muka manis. Ya. Janganlah engkau memandang rendah bentuk apapun dari kebaikan, walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan muka manis. Ini sebagai penguat dari hadis yang tadi itu, bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Di sini disampaikan, jadi jangan engkau menganggap ringan sedekah, ya, sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun di hadapan saudaramu, untuk saudaramu, walaupun hanya dengan wajah yang berseri-seri. Makanya hadis yang saya sampaikan tadi itu, tabassamuka, jadi senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya syariat memotivasi kita untuk berbuat kebaikan apapun. Kebaikan apapun. Jangan dianggap remeh, sekecil apapun itu kebaikannya. Jadi seluruh yang namanya kebaikan hendaknya kita lakukan karena tadi itu sabda Rasulullah yang tadi itu. Apa itu? La tahqiron. Jangan engkau sekali-kali meremehkan. Walaupun mungkin ada satu permen, ya, satu permen yang kita berikan kepada saudara kita, itu juga masuk sedekah. Jangan dianggap pokoknya memasukkan uang, setelah itu di dalam kotak, itu saja yang dianggap sedekah. Walaupun
hanya berniat mau menolong seseorang yang mungkin kesusahan di jalan, yang mungkin hanya bertanya, kenapa Pak dituntun sepedanya? Jadi, Pak, bensinnya habis. Sebentar Pak ya, tak carikan bensin. Itu juga kebaikan. Karena di situ ada nun taukid la tahkiron gitu ya. Ini untuk menekanan sehingga maknanya jangan sekali-kali engkau meremehkan. Jadi meremehkan kebaikan sekecil apapun. Maka kemudian Rasulullah SAW mencontohkan walau antal akhaka biwajhi talqin, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum pagi-pagi ya, apalagi diiringi dengan doa assalamualaikum ya, sudah 10 kebaikan, 10 pahala mendoakan saudaranya, apalagi salamnya lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terlalu panjang apalagi bersepeda assalamualaikum tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun hanya diucapkan dalam hati kebaikan. Jadi sudah salam ditambah lagi tersenyum, wow itu kebaikan, sudah sedekah. Makanya Islam ini kayanya luar biasa orang-orang Islam ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya di dalam surat Al-Zalzalah ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah gitu ya, itu ada biji zarah, maka dia akan mendapatkan hasilnya, akan dibalas oleh Allah. Tapi kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebalikannya, jika engkau melakukan sebuah keburukan walaupun hanya sebiji gitu ya, itu loh, juga akan Allah balas, maka dia akan melihat hasilnya. Jadi sekali lagi Allah tidak akan melupakan kebaikan apapun gitu ya, meskipun sebesar zarah. Jadi zarah di sini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bisa dimaknakan dengan salah satu dari 3 makna. Yang pertama adalah dimaknakan sebagai semut kecil. Yang semut kecil itu seandainya kita letakkan di daun ya, timbangan untuk mengetahui berapa gram beratnya seakan-akan hampir tidak terasa beratnya. Jadi semut yang paling kecil itu kan ya, sekecil apapun. Jadi Allah tidak mengingkari, juga sangat menghargai atas kebaikan, walaupun mungkin perkebaikan itu hanya sekecil semut. Artinya kalau ada orang berbuat kebaikan meskipun beratnya sebesar semut, ini maka Allah akan beri balasan. Berarti kalau hanya mungkin menjawab saja pertanyaan seseorang, ya itu juga merupakan kebaikan. Misalnya seseorang meletakkan kedua telapak tangannya di tanah sehingga tangannya kotor, kemudian dia tepukkan kedua tangannya, maka tersisalah butiran-butiran kecil yang ada di tangannya. Walaupun sekecil itu, Allah juga akan membalas. Luar biasa ya. Lalu berikutnya hadis, mungkin saya teruskan di hadis berikutnya. Nah, ini luar biasa
dosa ini. Yang kemarin sempat saya singgung ya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthiru ma'aha wa ta'ahad jironak." Akhrajahuma Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau memasak kuah berarti memasak sayuran apa gitu ya, perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetanggamu. Maksudnya perhatikan tetanggamu di sini adalah ya kalau mau berbagi diperbanyak kuahnya, setelah itu dibagi ke tetangganya. Luar biasa. Yang kemarin saya sampaikan masak rawon, walaupun dagingnya cuma sedikit gitu ya, tapi kuahnya diperbanyak. Tapi katanya kemarin resikonya mosok dikei kuah tok dagingnya nanti gitu ya. Ya itu resiko ya. Ya mungkin dibelikan tahu atau apa, mungkin kalau daging ya apa dagingnya tempe lah gitu ya. Itu bisa ya. Saya lanjutkan. Ini agak panjang ini hadisnya. Langsung artinya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan seorang yang mendapatkan kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib, tidak menyebarkan aib saudaranya, ya, tidak menebarkan aib saudaranya, tapi malah menutupinya, seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Luar biasa ini ya. Nah, jelas hadis di sini menyampaikan bahwa kalau ada seseorang, saudara kita, tetangga kita yang mengalami kesusahan, ya, bukan pura-pura tidak tahu, bukan, tapi berusaha untuk mencoba, walaupun hanya bertanya, ya, walaupun hanya bertanya. Syukur-syukur kalau bisa membantunya, bisa menolongnya. Satu contoh yang tadi saya sampaikan di awal, ada orang yang nuntun sepeda, walaupun hanya bertanya, kenapa Pak, gitu ya, bensinnya habis. Hanya bertanya, walaupun itu Pak, di sana Pak ada yang jualan bensin, gitu. Hanya menunjukkan itu saja, itu sudah luar biasa. Apalagi sampai yang saya sampaikan tadi itu, sebentar Pak, tunggu sebentar Pak, ya, sampai dicarikan bensin. Dan saya pernah mengalami itu ya, di sini jalan menuju Selawe itu saja, gendong Malika, sepedanya tidak bisa di starter. Setelah itu sama orangnya, ini bensinnya Pak, sebentar Pak ya, gitu ya. Langsung beliaunya nggak kenal, nggak apa, gitu ya. Jadi beliaunya langsung gitu, kembali sudah membawa bensin dalam satu botol. Itu hal luar biasanya. Pasti Allah akan membalasnya, memudahkan segala urusannya. Jadi gampangannya hadis ini disampaikan, ayo dipermudah urusan orang lain. Allah pasti akan mempermudah urusan kita. Apalagi di sini disebutkan bahwa ya, Allah akan mempermudah, artinya mempermudah urusan dunia dan urusan di akhirat. Ya. Itu luar biasa. Jadi memang Islam ini
kalau sudah berbincang dan berbicara tentang kebaikan itu, tak terbatas kebaikan itu kepada saudaranya. Maka saya sampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan sesama saudara itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jadi kelihatan temannya sudah biasanya senyum murung, ya pasti ya orang yang sudah merasakan seperti satu tubuh itu sudah terasa. Kenapa teman saya itu ya, kalau bahasanya anak sekarang, kenapa besti saya ini gitu ya, kenapa teman akrab saya ini, pasti terasa di situ ya. Sama seperti apa, pada saat sakit gigi semua tubuh merasakan sakitnya itu ya. Maka pada saat ditanya gitu ya, kalau sudah urusan kasih sayang, apalagi berbincangnya adalah didasari dengan sesama muslim ya, pernah ada yang bertanya, kenal dulu baru sayang atau sayang dulu baru kenal? Kalau di lagu apa Ustaz? Tak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya terbalik. Terbalik. Karena kalau tak kenal tak kenal maka tak sayang, itu nanti ada kejadian orang-orang yang cuek dengan kejadian orang lain yang tidak dikenal. Ya. Pancingannya adalah apa? Pada saat di jalan raya ada seseorang yang kecelakaan gitu ya, sudah perlu bantuan, setelah itu kita masih melihat tak kenal aku gitu ya, akhirnya ditinggal ya, bablas gitu ya. Tapi kalau karena kasih sayang ya, minimal sesama manusia, minimal sesama manusia yang di situ ada rasa empati, rasa kasih sayang di dalam hatinya. Pada saat ada orang yang kesusahan, kecelakaan, sudah nggak pakai tanya-tanya sampai namanya siapa, rumahnya di mana, tidak ya. Itu nanti terakhir. Maka tindakan yang pertama dilakukan adalah menolongnya, menyelamatkannya. Jadi bukan karena kenal atau tidak kenal, tapi urusannya adalah sayang, rasa kasih sayang. Apalagi hadis yang kita bacakan tadi itu adalah semua kebaikan ya, semua kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Jangankan dengan sesama manusia, dengan binatang pun. Pernah dengar kisah yang seorang yang melakukan selama hidupnya kemaksiatan gara-gara menolong memberi minum air kepada anjing yang kehausan, setelah itu Allah jamin masuk surga. Kalau pernah ya, ya, hanya menolong memberi minum kepada anjing gitu ya, yang kita anggap anjing itu sebagai hewan yang ya kalau bisa kita hindari gitu ya, kita hindari di sini karena memang rawan dengan najisnya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu. Lalu terakhir hadis yang ingin saya bacakan, wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ili. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan, ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan ya ini nanti jenengan mendapatkan satu ilmu hadis, setelah itu disampaikan ke satu orang, lalu satu orang itu melakukan, maka walaupun kita tidak melakukan saat itu, kita mendapatkan pahalanya. Ya, untungnya seorang guru begitu saja.
Jadi kalau murid-murid kita yang banyak yang kita tunjukkan kepada kebaikan dan murid-murid kita itu melakukan kebaikan itu, maka ya kita mendapatkan pahala sesuai dengan kebaikan yang dilakukan oleh murid-murid kita atau orang lain. Loh, bagaimana dengan saya yang bukan Pak Guru gitu ya? Ya pasti banyak jalan di komunitas misalkan. Apalagi sekarang ini kalau akhir tahun kan Mas Yudi, Mas Riki ini kan biasanya nggarap laporan kan bareng-bareng gitu ya. Setelah itu ada saudaranya yang temannya yang makan dan minum dengan tangan kiri lalu menyampaikan. Ya, apalagi dengan hadisnya gitu ya. Stop dulu gitu ya. Rasulullah itu menyampaikan bahwa makan dan minumlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau secara sederhana, ya kalau orang tua kita, ya walaupun bahasanya keliru menurut saya ya, yaitu jangan makan dengan tangan kiri, atau tangan yang jelek gitu ya. Padahal sama-sama tangan ya, gitu ya, sama-sama bagusnya. Jadi jangan makan dengan tangan kiri, itu sudah cukup sebenarnya. Apalagi biasanya yang lebih mengena adalah karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi itu mungkin Ustaz Fikri dan Bapak Ibu, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang perlu saya sampaikan dan saya simpulkan bahwa ya jangan memandang remeh sebuah kebaikan walaupun kebaikan itu kecil sekali, walaupun kebaikan itu hanya berupa senyuman kepada saudara kita. Jadi senyuman itu pun berpahala buat kita. Dan kebaikan-kebaikan yang lain pun juga begitu tadi, walaupun hanya ya sekecil semut yang paling kecil, maka Allah akan membalasnya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi itu saja mungkin yang bisa kita pelajari untuk hadis pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan, mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab Ustaz? Monggo, silakan tanya. Yang tanyakan? Dek, itu dek, ada itu apa? Itu orok-orok. Monggo ditanyakan. Enggak ada? Hanya pas nih. Karena kalau sudah akhir tahun ini sudah lemes kabeh. Dibagi dua-dua cukup insyaallah. Bisa diakhiri kalau gitu Ustaz. Nggih. Amun nggih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah.